Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali lagi pada renungan harian. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat hidup kembali untuk melakukan aktivitas. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami sedia membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini yakni Mazmur 22 ayat 23. Firman Tuhan demikian bunyinya. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini adalah semangat bertahan di tengah kesesakan. Bacaan Alkitab Mazmur 22 ayat 23. Sebenarnya kita baiknya membaca ayat 23 sampai 32, tapi saya mengambil nasnya saja. Tema semangat bertahan di tengah kesesakan. Kalau diperhadapkan dengan pilihan, manakah yang akan kita pilih? Hidup menderita ataukah hidup bahagia tanpa penderitaan? Semua orang akan pasti memilih bahagia tanpa penderitaan. Tapi persoalannya bukan pada memilih. Adakah manusia di muka bumi yang terbebas dari penderitaan? Dengan kata lain, tidak ada satupun manusia di dunia ini terbebas dari penderitaan. Ketika kita menghadapi kesesakan, berada di jalan Tuhan, maka ada jalan keluar di dalam Tuhan. Kata lain dari penderitaan adalah kesesakan, kesempitan, kepicikan, kesukaran. Kata kesesakan lebih menunjuk pada keadaan hati atau perasaan yang menekan. Alkitab menjelaskan bagaimana manusia dapat bertahan dari berbagai kesesakan selama masih ada di dunia, yakni Mazmur 22 ayat 23 sampai ayat 32 adalah bagian Alkitab yang menerangkan bagaimana manusia dapat bertahan dalam berbagai kesesakan. Mazmur ini adalah daftar ungkapan orang percaya pada Tuhan yang telah mengalami kesesakan dan menyikapi kesesakan di dalam Tuhan. Memasyurkan nama Tuhan, memuji-muji nama Tuhan adalah tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan. Sebab ia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Tuhan orang memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan ku bayar di hadapan mereka yang takut akan Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, biarlah hatimu hidup. Segala ujung bumi menyembah di hadapannya dan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ayat 28. Dia yang empunya kerajaan dan dialah yang memerintah bangsa-bangsa. Di ayat 29. Kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke debu. Anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, dari daftar di atas orang percaya sampai saat ini dapat berpegang yang jelas dan terang bagaimana kita bersikap dalam menghadapi kesesakan di tengah dunia ini. Yang pertama, Saudara, tidak berfokus kepada diri sendiri dan kesesakan yang dialami, melainkan kepada Allah dengan cara menyembah dan memuji-muji Tuhan di dalam jemaah. Yang kedua, memiliki cara berpikir siap menderita dan memohon pertolongan hanya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan yang dialami orang percaya. Lalu yang ketiga, ini yang terakhir, membentengi diri dengan kerendahan hati, menyembah kepadanya, beribadah kepadanya dan menceritakan kebesaran serta keagungan Tuhan kepada anak cucunya. Spiritualitas yang hendak dikembangkan dalam minggu-minggu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang menghadapi
pandemi COVID-19 adalah sama seperti Tuhan telah merendahkan dirinya, sengsara sampai mati di kayu salib. Demikianlah orang percaya memiliki motivasi dan semangat serta keberanian menghadapi berbagai kesesakan bersama Tuhan. Dia tidak lari dari masalah, menghadapinya bahkan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengalami berbagai kesesakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman. Di tengah kami menghadapi pandemi COVID-19, kami diingatkan untuk semangat bertahan di tengah kesesakan. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.